Kasus berikutnya, Satgas Damai Kartens berhasil menangkap anggota kelompok kriminal bersenjata yang diduga salah satu pelaku pembunuhan dan ramil ara di Paniai, Papua Tengah, Letu Anumerta Oktavianus Sogalrey. AN, terduga pembunuh dan ramil ara di Letu Anumerta Oktavianus Sogalrey, ditangkap pada Sabtu pagi dan langsung diperiksa lebih lanjut di Polres Paniai. Saat ditangkap, terduga pelaku kedapatan membawa telepon genggam dan kartu SIM milik Letu Oktavianus, lalu kemudian membawa parang, rekening tabungan, dan sejumlah barang lainnya. Kami dari Satgas Operasi Damai Kartens telah berhasil mengamankan satu orang yang diduga sebagai pelaku pembunuhan terhadap dan ramil tersebut. Yang bersangkutan saat ini menguasai handphone dari korban atas nama Letnan 1 Anumerta Oktavianus Sogalrey, dan pelakunya diduga bernama Anan Nawipa. Letu Anumerta Oktavianus Sogalrey gugur ditembak kelompok kriminal bersenjata di Kampung Pasir Putih Ela di Paniai pada 11 April lalu. Saat kejadian, korban berkendara seorang diri dan diadang di jalanan sepi, kemudian ditembak. Korban yang sudah tersungkur kemudian dianiaya menggunakan senjata tajam. Kepala Humas Satgas Damai Kartens AKBP Bayu Suseno sudah bergabung melalui sambungan dalam jaringan bersama Kompas TV untuk kita bahas lebih lanjut soal ini. Pak Bayu, selamat sore untuk Anda di sana. Apa kabar, Pak? Selamat sore, Bang Tifa. Ya, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Cerita lebih banyak soal proses penangkapan terhadap AN ini, Pak. Seberapa menantang sebetulnya penangkapan AN ini? Ya, baik, terima kasih. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada segenap masyarakat yang telah memberi dukungan kepada kami, sehingga tepat 1 bulan setelah kejadian pembunuhan terhadap dan ramil tersebut, pada hari ini, Sabtu tanggal 11 Mei 2024, kami telah berhasil menangkap salah satu pelaku yang diduga bernama Anan Nawipa. Kronologisnya, tadi pagi sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Timur, kami mendapatkan informasi dari masyarakat dan jaringan yang ada di Paniai bahwa terdapat seseorang yang mencurigakan berada di sekitar Kampung Bogapa, Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai. Kemudian kami dari Satgas mengirimkan personel untuk melakukan infiltrasi dan melihat bahwa indikasi bahwa ini adalah pelaku pembunuhan dan ramil. Untuk meyakinkan, kemudian kami melakukan upaya penegakan hukum dengan cara menangkap dan menggeledah, dan akhirnya kami mendapati bahwa di dalam noken atau tas selempangnya terdapat sebuah handphone milik korban, yaitu dan ramil Ibtu Anumerta Oktavianus. Setelah itu kami melakukan pengembangan, kami lakukan pemeriksaan lebih lanjut, dan akhirnya yang bersangkutan mengaku bahwa terlibat pada saat kejadian penembakan terhadap dan ramil tersebut. Perlu diketahui bahwa selain handphone, kami juga menyita beberapa barang bukti lainnya, yaitu seperangkat kunci L. Kunci L ini biasanya digunakan untuk membongkar pasang senjata, dan berdasarkan foto-foto bukti dokumen bahwa yang bersangkutan ini juga memiliki senjata api. Ya, namun sampai dengan berita ini diturunkan, yang bersangkutan masih belum membuka mulut. Disimpan di mana senjatanya atau disembunyikan di mana, sampai sekarang belum membuka mulut. Kemudian kami juga menyita 1 buah parang, kemudian 1 buah buku rekening bank, kemudian 1 unit sepeda motor jenis fiction tanpa nomor polisi. Kemudian yang berikutnya, hasil dari pendalaman bahwa yang bersangkutan mengaku merupakan KKB aktif yang tergabung dalam Kodam 13 dengan pimpinan yaitu OC dan 1 orang yang merekam. Namun bisa lebih dari itu. Kami dari Satgas Damai Kartens akan terus melakukan pengembangan
berdasarkan bukti-bukti dan keterangan dari satu orang tersangka ini, apabila nanti kita mendapatkan arah yang semakin mengerucut, maka yang lainnya akan kami lakukan penangkapan dan penegakan hukum agar dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum. Proses penangkapan terhadap 5 orang lainnya yang diduga ikut terlibat dalam pembunuhan Oktavianus Sogalre ini bagaimana kemudian, Pak? Secepatnya, Bang, apabila kita sudah mendapatkan informasi yang akurat, maka secepatnya kami dari Satgas Damai Karten akan melakukan upaya-upaya penegakan hukum selanjutnya. Mohon doa restunya. Oke, sejauh ini dari pengakuan AN, Pak, sejauh ini apa yang mendasari penyerangan itu dilakukan? Yang mendasari penyerangan itu dilakukan adalah memang dari KKB itu sendiri sudah mengatakan bahwa Paniai dan sekitarnya itu merupakan daerah perang mereka. Dan itu sudah diinformasikan sekitar 1 bulan yang lalu, dan pada akhirnya mereka membuktikan bahwa Paniai merupakan daerah perang mereka. Namun kami dari Satgas Operasi Damai Kartens bergabung bersama dari Polda dan rekan-rekan dari TNI tidak akan diam begitu saja. Kami akan terus melakukan pengejaran, melakukan penegakan hukum, sehingga ruang gerak KKB baik di daerah Paniai maupun di daerah lain ini semakin sempit, dan pada akhirnya kita bisa melakukan upaya-upaya penegakan hukum terhadap mereka. Baik, Pak Bayu Suseno, mewakili Satgas Damai Kartens, terima kasih banyak sudah hadir dalam diskusi kami kali ini. Sehat selalu, Pak. Oke, terima kasih.